Jangan terkejut, di video ini Mimin akan memberitakan atau memperlihatkan kepada bosku bagaimana cara Mimin belajar mengenai tortoise lebih dalam lagi. Oke, kita akan kasih lihat ke bosku ya. Jangan merinding. Jangan terkejut ya guys. Ini adalah beberapa batok-batok kura-kura yang walaupun bukan semua punya Mimin ya, ada beberapa punya teman-teman yang mungkin udah, Min, gue penasaran nih matinya nih kenapa, tolong dikorek, tolong diliatin ini kenapa. Terus mereka juga karena mereka tahu Mimin ini koleksi batok-batok seperti ini, jadi mereka memberikannya dengan sukarela. Nih, jadi Mimin mau kasih lihat ke kalian nih, kenapa sih penyebab kematian dari beberapa kura-kura yang ada di sini. Oke? Penyebab number one, kelalaian dari si kiper. Itu nomor satu. Biasanya kita kelalaian dari si kiper, biasanya itu antara jemurnya kelamaan, kedua dia jemur nggak pakai air, jadi saking kelamaannya jadinya dehidrasi, itu juga bisa. Mimin mau kasih contoh nih ya. Ada di sini kayaknya nih tiga ini ada apa nih ya, pardalis, baby pardalis. Kalian kalau bisa di zoom nih ya Pak Bos ya, di sini kelihatan banget cangkangnya itu tuh transparan. Nah ini nih karena biasanya kelamaan kelamaan rendem ya, kelamaan rendem ini bisa menyebabkan cangkangnya menjadi lembek seperti ini. Ini salah satu, lihat ini unyu-unyu banget nih, nggak bisa begini kayaknya, kecil banget ya ini ya. Ini unyu-unyu banget, ini iStar, gila ini bener-bener sedih banget. Historinya nih, temen Mimin rendem kura-kura ini pakai acara ketiduran ya. 2 jam dia rendem kura-kura ini dan ujung-ujungnya lembek dan dia bawa kemari. Suruh Mimin selamatin. Mimin coba selamatin tetapi memang ya namanya takdir berkata lain ya, dia modar. Nih, ini udah super unyu banget nih, bisa banget dijadiin cincin kali ya. Ya, ini saking kecilnya. Begitu juga ini Burmese star, sedih, sangat amat sedih. Saking lembek cangkangnya, tuh kalian bisa lihat, udah nggak bisa terselamatkan lagi karena saking lembeknya. Tuh, jadi harus dibolongin. Padahal kan yang lain walaupun selembek-lembeknya pun masih bisa dalam utuh ya, dia punya plastron. Tapi ini udah saking terlalu lembek. Tuh. Ini Burmese. Ini 3 ini kelalaian dari kiper yang gara-gara kelamaan rendem. Ini nih 3 ini. Oke. Next. Kalau dari penyakit lain, penyakit nih, number 2, penyakit. Penyakit itu pilek ya. Pilek-pilek itu seperti ini sih Mimin punya nih ya. Ini Mimin open aja. Mimin ada ini. Sedih bukan main. Ini pilek. iStar Mimin udah ukurannya udah lumayan besar. Tuh, batoknya kenceng, keras. Tapi dia meninggal karena memang pilek. Udah nggak bisa terselamatkan lagi, pneumonianya udah terlalu parah. Kayaknya waktu itu kan Mimin ada piara iStar beberapa, mungkin waktu itu, nah inilah jeleknya ya, kalau kalian piara udah terlalu banyak, pasti ada 1 atau 2 yang miss. Maksudnya miss dalam arti apa? Miss kalau dia lagi pilek, kalian nggak ngeh gitu loh. Nah ini salah satunya karena pilek. Ini pilek, terus ada lagi, kebanyakan kayaknya kalau iStar itu pilek deh. Ini juga pilek nih, 2 ini. Oh ini. Ini bukan punya saya, tetapi salah satu temen juga meminta tolong dikorekin. Dia penasaran kenapa, tapi dia udah tahu sih pilek. Ini redfoot, tapi dia pengen sih ngumpulin batoknya karena ya sayangnya. Ini bukan redfoot, ini cherry head. Sorry. Ini cherry head. Cherry head juga bisa pilek walaupun mereka kura-kura tropis. Kan kalian pasti kesalahan gini. Kalian pasti pikirnya dia nggak perlu lampu. Cherry head itu nggak perlu lampu, kura-kura tropis itu nggak perlu lampu. Nah, itu salah besar ya bosku ya. Walaupun mereka kura-kura hutan, mereka tetap
tetap memerlukan UVA dan UVB. Nah, ini contohnya nih yang nggak pakai lampu nih. Begini deh, sakit-sakitan, pilek parah, akhirnya wafat. Nah, kita nggak mau kan, kita punya hewan kesayangan wafat karena hal-hal sepele seperti itu, ya kan? Ada lagi. Di sini Mimin juga ada yang ketiga nih. Mimin pas beli memang udah sakit-sakitan. Itu udah ya, namanya kita sebagai Torto Keeper beli itu kan nggak selalu semuanya dalam keadaan bagus dan keadaan prima. Nah, salah satunya yang mana? Ini ada si Beliana. Udah lama nih ikut Mimin nih, tapi tetap aja dia modar karena mungkin memang udah nggak kuat lagi gitu ya. Jadi dia nggak mau makan dan makin kurus. Ini Beliana, ini Forsteny, padahal cakep banget kan, kamu lihat tuh. Ini Forsteny tuh, sedih banget, keren banget padahal, dan itu tetap nggak mau makan, udah beli nggak mau makan. Perut pas Mimin korek nih, perutnya nih isinya kosong, lompong, kagak ada apa-apa. Udah dikasih obat cacing pun juga tetap tidak terselamatkan. Ini Forsteny, ini Beliana, Kinixis Beliana. Oh iya, nih Pardalis. Ada 4, mana ya 4? Ini satu lagi di sini. Ya, Pardalis ini datang nggak mau makan. Keadaannya udah hancur, maksudnya hancurnya dalam arti apa ya? Kurus ya, kurus, badannya enteng, nggak mau makan sama sekali. Itu udah hari pertama. Hari kedua langsung modar. Ya, tiga-tiganya modar pada waktu jam yang berbeda. Aduh, sedih banget tuh, sehari mati 4 pada jam yang berbeda. Gila tuh, nggak kebayang kan ini ukuran-ukuran kayak gini harganya aja udah berapa, ya kan? Ini mati setelah Mimin bongkar nih, bongkar, udah kayak mobil ya. Setelah Mimin korek isinya, tahu nggak apa yang Mimin temukan? BS atau juga bladder stone. Nah, BS ini nih yang menyebabkan mereka juga nggak mau makan, menyebabkan mereka mau pup nggak bisa pup. Nah, jadi kayak nyangkut di ususnya mereka. BS itu gede-gede, keempat ini nih BS. Jadi dari situ Mimin belajar kalau Pardalis pun juga bisa menghasilkan urates atau urates yang kalau Inggrisnya. Kalau kalian tanya nih ya, Min, dari semua yang paling menyakitkan hati Mince waktu di saat dia modar, mana ya kan? Yang mana ya? Ada 3. Nomor 1. Kalian tahu nggak ini apa? Ini adalah kura-kura spider. Kalian tahu ini koleksi lama, koleksi super lama. Ini Mimin sedih banget nih, kura-kura spider Mimin mati. Ini spider udah susah banget dicari, udah langka banget, terus dia harus mati. Itu tuh sedihnya bukan main nih. Ini spider tortoise, kalian pasti jarang lah, kalian boleh lah google tuh spider tortoise seperti apa. Padahal dia keren banget loh, hasil cangkangnya keren, terus bentukannya juga keren, tapi tetap yang namanya tidak berjodoh ya, dia mati. Sedih banget ini. Ini Mimin sedih banget, udah berusaha untuk biar dia tetap sehat, tapi tetap aja takdir berkata lain. Nomor 2. Mimin paling sedih yang mana? Yang ini. Gila Min, Pardalisnya gede banget, mati. Iya, ini Pardalis yang bersama Mimin hanya 2 minggu saja ya. Sedihnya bukan main. Matinya kenapa? Ini matinya karena egg binding. Jadi jadi waktu sebelum mati, dia pas Mimin beli 3 hari kemudian dia keluar kayak apa ya, cairan apa ya, cairan apa ya itu namanya, lendir, cairan lendir ya kan, cairan lendirnya itu keluar. Terus Mimin tanya-tanya sama orang yang udah lebih expert, ternyata dia katanya mau bertelur. Wah, Mimin seneng banget kan, senengnya bukan main. Akhirnya Mimin siapin pasir, siapin apa buat bertelur ya kan.
nggak bertelur 4 telur keluar, tapi nggak di saat yang bersamaan. 4 telurnya itu keluar sehari, berarti 4 hari. Lalu berapa hari kemudian dia modar, dan pas dikerok, pas dilihat isinya, ternyata masih ada 52 telur fresh yang belum keluar. Aduh, aku sedih sekali. Ini jadi karena egg binding, atau yang namanya dia nggak bisa bertelur, jadi dia meninggal. Nih, ini pardalis gentong, ya kan? Sekarang udah jadi kayak tambun doang nih, begini-gini doang. Aduh, sedih ya. Ini pardalis, tuh. Oke, lanjut. Kura-kura yang ketiga yang Mimin bikin sedih. Kenapa dia harus modar? Ini adalah dulu sempat menjadi kesayangan Mimin. Ini Mimin pelihara dari baby. Aduh, sedih banget kan? Udah pelihara baby, tapi ujung-ujungnya tetap harus mati. Namanya jodoh, udah nggak bisa kemana. Ya, begini deh ya, modar dia kan. Dia nggak mau sama aku lagi. Nah, dia mati. Padahal lampu udah oke. Makanan udah oke, tapi tetap aja mati. Ini mati kalau nggak salah ya. Lagi-lagi Mimin miss karena banyak peliharaannya. Ada yang pilek, ada yang sakit, Mimin nggak tahu. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau Mimin saranin, bosku, kalau yang piara tortoise bener-bener harus dicek kesehatan mereka setiap hari, dicek pas di saat makan, di saat mereka di kandang berame-rame, itu harus dicek sekali-sekali gitu ya, dilihat hidungnya apakah ada yang meler, apakah ada yang sakit, kaki bengkak atau jamuran pun itu juga harus dicek dan harus langsung disembuhkan. Jangan dipikir nanti aja, nanti ujung-ujungnya nih kayak begini nih. Sedih sekali. Ini dari baby Mimin piara sampai sekarang kayaknya size-nya udah 30 ya nih ya, 30-an ya, hampir mau 30 cm nih. Tuh. Sedih banget tuh kalau kalian lihat, ya kan? Ini sulcata Mimin nih, sulcata kesayangan aku dulu mati. Nah, begini tuh. Lalu kayaknya segitu aja dari video ini. Beberapa ada yang mati karena BS, ada yang mati karena pilek, ada yang mati juga karena kelalaian skipper. Min, kok kamu tega sekali sih untuk ngorek kura-kura ini? Pertama, bukan Mimin yang ngorek karena Mimin juga nggak tegaan. Kedua, Mimin pengen tahu dan pengen belajar mengapa ini kura-kura sakit atau kura-kuranya mati itu karena apa. Karena menurut Mimin ya, nggak ada sih yang namanya mati gara-gara sudden death. Itu kayaknya ya mungkin ada, tapi penasaran aja gitu loh. Kenapa? Dari situlah Mimin belajar. Dari kerok ini kelihatan apakah dia ada BS, adakah indikasi-indikasi cacing, bahkan juga pernah yang cacingan juga pernah Mimin kerok, ternyata memang benar ada cacingnya. Terus juga ada yang pilek yang tadi Mimin bilang yang udah gagal disembuhin, itu juga ada. Jadi dari situ kita bisa belajar kenapa kura-kura ini bisa wafat. Lagi-lagi Mimin mengingatkan, yang kalian pelihara itu adalah makhluk hidup. Jadi kalau sebelum kalian membeli makhluk hidupnya, kalian lengkapi dulu perlengkapan-perlengkapannya, seperti lampu atau juga kandangnya, atau juga kalian boleh Google atau bertanya sama orang-orang yang udah expert cara pemeliharaan yang benar. Jadi kalau sampai dia mati pun, walaupun memang sakit ya, kita mau ngomong apa, tapi kalau mati karena kelalaian manusia itu kayaknya sedih sekali. Jadi itu ya guys, itu harus dan wajib diingat. Jadi kalau kalian mau beli kura-kura untuk main-main, itu nih Mimin ada saran. Beli ini aja, kura-kura mainan yang tidak memerlukan lampu, tidak memerlukan makan ya, karena lagi-lagi yang namanya makhluk hidup itu jangan sampai mati kalau bisa kan. Sedih kan kalau misalkan kita punya hewan yang terus mati. Oke, sekian dulu cerita-cerita sedih Mimin tentang si kura-kura yang sekarang udah menjadi fosil ya.
dan menjadi pajangan di toko XDR kami. Semoga video ini juga mengedukasi bosku pertama. Kedua, menginformasikan ke bosku kenapa harus memelihara kura-kura dengan perlengkapan yang cukup. Ya, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen, di share juga untuk teman-teman yang lain, apalagi untuk pemula-pemula yang mau cari tahu tentang kura-kura. Nah, kalian jangan lupa tuh, ya ditontonin terus YouTube Mimin. Terima kasih bosku, bye-bye.